Kembali lagi di Retoro Channel. Materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi, di mana materi berikut adalah salah satu topik materi yang ada pada mata kuliah statistik dan probabilistik. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi jenis sederhana yang bentuknya linear. Adapun topik yang akan saya jelaskan terkait dengan analisis regresi, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis regresi. Kemudian bagaimana jenis hubungan regresi. Ketiga, model penggambaran analisis regresi. Keempat, rumus analisis regresi sederhana. Terakhir, saya nanti akan menjelaskan satu contoh kasus di mana pada penjelasan tersebut ada proses penerapan rumus analisis regresi sederhana yang bentuknya linear. Nah, berikut pengertian analisis regresi adalah metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi di sini analisis regresi itu lebih menjelaskan tentang keterkaitan antara variabel A dengan variabel B misalnya. Jadi variabel A ini adalah diidentitaskan jenis variabel sebab, variabel B diidentitaskan sebagai variabel akibat. Nah, jadi keterkaitannya diukur dengan menggunakan proses analisis regresi ini. Proses melakukan kegiatan analisis regresi ini, variabel penyebab sering disimbolkan dengan variabel simbol X, yang dimana juga orang sering menggunakan istilah variabel penyebab ini dengan penyebutan variabel penjelas. Terkadang juga disebut dengan istilah variabel eksplanatorik, kadang juga disebut variabel independen. Sementara untuk variabel akibat ini disimbolkan dengan variabel sumbu Y, yang dimana juga variabel akibat ini sering disebut dengan istilah variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya jenis hubungan regresi. Nah, di sini ada 3 bentuk hubungan yang bisa digambarkan sehingga bisa diterapkan metode analisis regresi ini. Pertama, hubungan searah, artinya hubungan variabel yang dimana memiliki nilai hubungan searah atau sering juga disebut dengan hubungan positif. Kedua, hubungan yang bentuknya atau yang sifatnya memiliki nilai kebalikan atau negatif, berarti berlawanan ya, tidak searah. Ketiga, itu hubungan variabel yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Ketiga poin ini adalah jenis hubungan yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode regresi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih jenis hubungan yang bentuknya positif atau searah. Nah, hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y atau dependen yang searah. Atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula, dan sebaliknya. Nah, artinya jika sebuah variabel A dengan variabel B memiliki nilai masing-masing, kemudian ada proses peningkatan di setiap variabel A misalnya, maka di variabel B akan mempengaruhi kenaikan juga. Contoh, di sini saya gambarkan satu buah contoh hubungan antara pengeluaran iklan dan jumlah penjualan. Nah, artinya semakin banyak kita mengiklan akan memberikan sebuah nilai penjualan produk yang cukup besar. Nah, ini artinya variabel iklan sebagai variabel independen akan mempengaruhi jumlah jenis variabel penjualan sebagai dependen akan menjadi lebih besar. Nah, contoh yang kedua, hubungan antara penghasilan dan pengeluaran konsumsi. Nah, ini jelas. Terkadang manusia jika dia memiliki penghasilan yang besar, biasanya cenderung akan memiliki
nilai konsumsi yang cukup besar juga. Pada umumnya seperti itu. Nah, jenis hubungan seperti inilah yang dikategorikan di dalam jenis hubungan regresi jenis searah atau positif. Selanjutnya, jenis hubungan regresi yang sifatnya itu memiliki nilai kebalikan atau negatif. Yaitu dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang sifatnya memiliki nilai kebalikan atau negatif. Yang dimana apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang. Atau sebaliknya, jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Nah, di sini saya kasih contoh misalnya hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Nah, ini sudah jelas. Misalkan kita memiliki sepeda motor tahun 2020 dengan harga 20 juta misalnya. Maka di 5 tahun ke depan, harga sepeda motor itu bukan lagi mungkin 20 juta, tapi akan turun nilainya menjadi katakanlah 10 juta. Nah, jenis hubungan ini adalah jenis hubungan yang dikategorikan jenis hubungan regresi yang sifatnya kebalikan atau negatif. Nah, contoh yang kedua, hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Nah, artinya semakin mahal harga barang, maka akan menurun minat orang untuk membeli. Tapi semakin turun harga barang akan memberikan jumlah nilai minat pembeli itu akan semakin tinggi. Selanjutnya, hubungan regresi yang jenisnya tidak ada hubungan, artinya tidak ada keterkaitan sama sekali. Nah, ini adalah dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Contoh, hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Nah, ini adalah atau dua variabel yang dimana tidak ada keterkaitannya sama sekali. Poin penjelasan selanjutnya adalah model penggambaran analisis regresi. Nah, di sini ada dua bentuk diagram analisis regresi. Pertama, ada metode diagram berserak. Jadi metode ini digambarkan dalam bentuk grafik. Sementara nomor 2 adalah metode jumlah kuadrat terkecil. Artinya di sini dihitung dalam bentuk persamaan metode analisis regresi. Oke, berikut penjelasan daripada metode diagram berserak. Nah, di sini metode diagram berserak ada 4 jenis. Yang bagian A ini adalah jenis regresi atau nilai hubungan antara sumbu X dengan Y, di mana poinnya ini memiliki nilai linear yang jenis hubungannya itu positif, yang mana keterkaitannya itu memiliki nilai positif. Artinya dari nilai terkecil hingga terbesar ini konsisten. Makanya adalah jenis metode hubungan yang sifatnya linear dan memiliki nilai hubungan positif. Nah, sementara untuk bagian B ini adalah jenis hubungan yang memiliki nilai hubungan itu berlawanan atau negatif, yang dimana juga ini memiliki nilai konsistensi atau linear lah. Nah, sementara untuk yang C ini adalah jenis grafik di mana terjadi penurunan, namun untuk garis hubungannya ini tidak linear, artinya cenderung melengkung seperti ini. Oke. Kemudian no relationship. Nah, ini adalah jenis hubungan yang tidak memiliki hubungan sama sekali, artinya variabel X dengan Y. Di sini kita tidak bisa menarik sebuah garis yang sifatnya linear. Nah, ini acak. Nah, berikut adalah jenis grafik yang jenis hubungannya itu tidak ada hubungan sama sekali. Apa kegunaan daripada metode diagram berserak ini? Yaitu pertama, untuk membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Nah, artinya dengan kita melihat bentuk grafik seperti ini, nilai-nilai atau nilai yang ada di setiap titik pada sumbu X dengan Y ini, kita bisa melihat keterkaitannya itu memiliki keterkaitan yang sifatnya linear atau tidak.
Nah, kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, jadi dengan adanya grafik ini kita mampu untuk menetapkan sebuah tipe persamaan yang sesuai untuk variabel yang ada pada grafik tersebut. Oke, selanjutnya metode jumlah kuadrat terkecil. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya metode regresi ini adalah salah satu metode ramalan atau taksiran. Jika kita melakukan sebuah peramalan menggunakan metode analisis regresi ini. Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil. Nah, katanya dengan metode jumlah kuadrat terkecil ini, kita mampu menempatkan sebuah garis regresi pada data dengan cara menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, berikut bentuk persamaan yang dapat digunakan di dalam metode jumlah kuadrat terkecil ini. Bentuk model persamaan regresi. Nah, ini adalah bentuk model regresi. Y bar sama dengan beta 0 ditambah B1 X E. Nah, terkadang juga ada mungkin nanti kamu search di internet modul tentang mengenai model regresi, terkadang juga dibuat variabelnya Y bar sama dengan A ditambah B kali XE. Nah, itu bentuk rumusnya sama, hanya pembuatan variabelnya yang berbeda. Nah, berikut penjelasan daripada masing-masing poin variabel yang ada di model persamaan regresi ini. Y(x) adalah nilai estimasi variabel terikat. Beta 0 titik potong garis regresi pada sumbu Y bila X-nya sama dengan 0. Sementara untuk B1 adalah gradien garis regresi. Sementara untuk X adalah nilai variabel bebas. Oke, langsung saja ke rumus analisis regresi selanjutnya. Nah, untuk membuat model persamaan regresi ini supaya memiliki nilai, maka kita menggunakan rumus berikut untuk menentukan nilai masing-masing daripada model regresi ini. Untuk mencari B1 sama dengan N sigma X YI dikurang sigma X dikali sigma YI. Nah, N ini adalah banyaknya item observasi atau banyaknya item data yang akan kita uji di dalam metode analisis regresi itu sendiri. Sigma XI nilai total dari proses perkalian nilai X dikali Y. Nah, sementara untuk sigma X variabel yang digunakan untuk menampung nilai seluruh total nilai yang ada di sumbu X. Sementara untuk sigma Y adalah variabel yang digunakan untuk menampung nilai yang ada pada sumbu Y. Dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat. Artinya, nilai sumbu X yang sudah dikuadratkan itu ditotalkan. Maka variabel yang untuk menampung nilai itu adalah sigma X kuadrat. Dikurangi dengan seluruh total nilai X dipangkatkan 2. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai B1, maka untuk mencari nilai B0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 dikali X bar. Y bar ini adalah nilai total seluruh sumbu Y dibagi dengan N. Demikian juga untuk yang X bar. Seluruh nilai total X dibagi dengan N. Oke, berikut contoh kasus. Misalkan contoh kasusnya adalah untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Tujuannya yaitu untuk memprediksi sebuah kegiatan di mana di sana ada proses kegiatan pembuatan sebuah produk. Di situ variabelnya ada cacat produksi dan suhu ruangan. Dengan adanya suhu ruangan akan mempengaruhi nilai cacat daripada sebuah produksi. Nah, dari tujuan ini dibentuklah sebuah variabel di mana di sini ada dua variabel, yaitu variabel penyebab dan variabel akibat. Nah, variabel yang menjadi variabel penyebab di sini adalah suhu ruangan. Nah, artinya dengan adanya suhu ruangan ini akan mempengaruhi nilai jumlah cacat produksi. Nah, jumlah cacat produksi ini sebagai variabel akibat. Ketiga, hasil pengumpulan data selama 10 hari, misalnya seperti pada tabel berikut ini. Nah, berikut sampel data yang kita gunakan.
Nah, misalkan dari hasil observasi didapatlah sebuah data di mana di sini ada 10 hari, di mana di hari pertama rata-rata suhu ruangan yang digunakan adalah 24 derajat Celcius, maka jumlah cacat yang dihasilkan sebanyak 10. Pada hari kedua disurvei dengan rata-rata suhu 22 derajat Celcius, hasil produksi cacat itu menghasilkan 5 unit produk cacat. Nah, begitu seterusnya. Nah, berdasarkan data ini kita akan kelola dalam bentuk metode analisis regresi dengan cara pertama, kita harus menentukan dulu nilai sigma X dan sigma Y. Begitu juga untuk sigma X bar dengan sigma Y bar dan seterusnya. Cara untuk menentukan X kuadrat di sini saya buat dalam bentuk tabel. Jadi saya tambahkan satu kolom X kuadrat, berarti nilai X ini artinya nilai variabel X, di mana variabel X di sini adalah suhu tadi dipangkat kuadratkan. 10 dikali 10 hasilnya 100, 5 dikali 5 hasilnya 25, 6 dikali 6 hasilnya 36 dan seterusnya. Kemudian setelah didapatkan nilai kolom X kuadrat ini, selanjutnya ditotalkan, maka hasilnya 618. Nah, 618 ini disimpan di dalam sebuah variabel sigma X kuadrat. Oke, selanjutnya XY. Untuk menentukan XY adalah dilakukan proses perkalian antara sumbu X dengan Y. 10 dikali 24 hasilnya 240. 5 dikali 22 hasilnya 110. Nah, begitu juga untuk item data selanjutnya. Setelah didapatkan nilai kolom X kali Y, kemudian ini ditotalkan, hasilnya 1640. Nah, nilai ini disimpan di dalam variabel sigma X dikali Y. Nah, setelah ini didapatkan, maka kita totalkan nilai sumbu X, begitu juga untuk sumbu Y, di mana masing-masing untuk sumbu X itu kita simpan nilainya di dalam variabel sigma X, sementara untuk sumbu Y disimpan dalam variabel sigma Y. Selanjutnya menentukan nilai sigma X dengan sigma Y bar dan sigma X dipangkat kuadratkan. Nah, untuk menentukannya di sini ada prosesnya. Untuk sigma X barnya, sigma X dibagi N. Nah, jadi total sumbu X dibagi dengan N tadi. Nah, dimana nilai dari sumbu X ini totalnya 72, item data kita ada 10, maka hasilnya 7,2. Ini adalah nilai X bar. Begitu juga untuk yang sigma Y bar, itu total sumbu Y dibagi N. Total sumbu Y dibagi banyaknya item data, dapat nilainya 22. Nah, untuk sigma X dipangkat 2 kan, ini nilai total sumbu X yang ini 72 dipangkat kuadratkan, hasilnya 5184. Oke, setelah nilai variabel ini ditemukan, maka selanjutnya masing-masing nilai itu kita masukkan dalam rumus sehingga bentuknya seperti ini. Oke, kita mencari nilai B1-nya. Di sini nilai koefisien regresi B1 sama dengan 0,562. Nah, jadi setiap nilai ini dimasukkan sesuai dengan posisi variabel pada rumus, maka dapatlah nilai B1 0,562. Oke, selanjutnya setelah nilai B1 ditemukan, sekarang kita akan mencari nilai B0-nya. Nah, untuk menentukan nilai B0, B0 sama dengan Y bar dikurang B1 dikali X bar. Nah, Y bar tadi nilainya 22, sementara untuk X bar tadi nilainya 7,2. Nah, untuk nilai B1 adalah 0,652 yang ini. Sehingga dihasilkanlah nilai beta 0-nya 17,3056. Nah, setelah ditemukan nilai beta 1 dengan beta 0, maka nilai ini kita masukkan di dalam persamaan regresi tadi. Yang ini, Y bar sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1.
Nah, dimasukkan nilainya seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita melakukan proses prediksi atau peramalan dengan adanya nilai ini. Oke, contoh peramalan yang akan saya lakukan di dalam contoh kasus ini, misalkan pertama, memprediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, contohnya 30 derajat Celcius. Nah, maksud dari contoh ini adalah kita ingin mengetahui ada berapa sih unit produk cacat jika suhu ruangannya itu 30 derajat Celcius. Nah, berdasarkan teks ini, maka kita terapkan dalam rumus. Itu Y beta sama dengan 17,3056 ditambah 0,562 dikali XI. Nah, XI ini adalah nilai variabel X yang di sini tadi, yang dimana ini sebagai penyebab, yaitu 30. Kemudian diproses, dapatlah nilainya 34,1656. Nah, artinya jika suhu ruangannya itu 30 derajat Celcius, maka kemungkinan banyaknya unit produksi yang cacat itu akan menghasilkan sebanyak 34 unit. Nah, itu hasil kesimpulan dari proses analisis metode regresi jika kondisi kasusnya itu seperti ini. Oke. Contoh yang kedua, jika cacat produksi variabel Y. Nah, di sini kebalik. Di mana di sini variabel akibatnya yang diketahui. Yang ditargetkan hanya boleh 4 unit. Nah, artinya gini, jika variabel akibatnya yang diketahui di sini itu 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperoleh untuk mencapai target tersebut? Nah, seperti contoh yang pertama tadi, diterapkan lagi dalam rumus Y beta sama dengan 17,356 ditambah 0,562 dikali XI. Oke, yang diketahui di sini adalah nilai Y 4 sama dengan 17,3056 ditambah 0,562 dikali XI. Dilakukan perpindahan posisi 0,562 XI saya pindahkan sebelah kiri, atau tetap. Jika dia tetap, maka di sini kan tandanya positif ya. Nah, maka 4-nya berpindah, maka 4 ini akan berubah tanda menjadi minus. Oke, sehingga nanti 0,562 XI sama dengan 17,3056 dikurang 4, maka hasilnya 13,3056. Nah, untuk mengetahui nilai XI, 0,562 ini kita jadikan sebagai nilai pembagi terhadap nilai sebelah kanan. 13,3056 dibagi 0,562, maka dapat hasilnya 23,675. Nah, artinya jika target kita itu banyaknya unit produksi cacat hanya 4 unit, maka suhu ruangannya harus bernilai 23,675 derajat Celcius. Selesai. Demikian penjelasan tentang materi analisis regresi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Jika masih kurang, dapat Anda berikan pertanyaan Anda dengan memberikan komentar di bawah video ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih.